Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Afitra Sugian, NIM 2121308, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya akan membahas makalah dari kelompok 7 sampai dengan kelompok ke-13. Pertemuan ke-7. Akhlak kepada diri sendiri, urgensi dan macam-macamnya. 1. Pengertian akhlak kepada diri sendiri. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifat, ataupun rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang membahayakan jiwa bisa bersifat fisik ataupun psikis. Misalnya, kita melakukan hal-hal yang membuat tubuh kita menderita seperti terlalu banyak begadang hingga daya tahan tubuh berkurang, merokok yang dapat menyebabkan paru-paru kita rusak, mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras yang dapat membahayakan jantung dan otak kita. Untuk itu, kita harus bersikap atau berakhlak baik terhadap tubuh kita. Selain itu, sesuatu yang membahayakan diri kita itu bisa bersifat psikis, misalnya iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri. 1. Berakhlak terhadap jasmani. Contohnya, senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makanan dan minumannya, menjaga kesehatan. Yang kedua, berakhlak terhadap akal. Contohnya, menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, berakhlak terhadap jiwa. Contohnya, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar, bermuraqabah dan bermuhasabah. Urgensi akhlak pada diri sendiri. Berakhlak yang baik harus dilakukan secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada makhluknya. Karena dalam bahasa Arab, kata akhlak itu mengandung segi-segi persamaan dengan kata khaliq yang menciptakan dan makhluk yang diciptakan. Dengan demikian, diharapkan manusia itu berakhlak baik terhadap Tuhan, Sang Khaliq, maupun terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya, ataupun makhluk. Berakal baik terhadap Tuhan dengan cara melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh setiap umat beragama yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Sedangkan berakhlak baik terhadap makhluk sangat luas cakupannya. Tidak hanya menjaga dan berakhlak baik bagi sesama manusia, tetapi juga terhadap binatang dan tumbuhan serta alam sekitarnya. Bentuk akhlak diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, istiqomah. Istiqomah bukan hanya terkait dengan motivasi, tekad, atau keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan, tetapi suatu kemampuan yang melibatkan pengendalian cara berpikir dalam pola hidup sehari-hari. Yang kedua, sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Yang ketiga, ifah. Ifah itu sama dengan mereka yang selalu menjaga kehormatan diri dari segala hal yang dapat menyebabkan diri yang tercela, baik secara syariat maupun etika. Yang keempat, zuhud. Zuhud adalah pola hidup dalam menjaga diri dari ketergantungan duniawi sehingga hanya akan fokus pada akhirat. Pertemuan ke-8, akhlak kepada orang tua, birrul walidain. Yang pertama, pengertian akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka berdua dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal dunia. Menurut Ad-Durzani, birrul walidain adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Imam Syafi'i,
Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua, baik dari yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Menurut Muhammad Abduh, birrul walidain adalah taat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua dalam kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, birrul adalah berbakti kepada orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti adalah kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berbakti kepada orang tua adalah dengan berbaik kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya dan menaati keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada umatnya. Adapun akhlak terhadap orang tua adalah sayangilah, cintailah, hormatilah dan patuhilah. Kepadanya rendahkan dirimu, sopanlah kepadanya. Ketahuilah bahwa kita hidup bersama orang tua merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa berbakti kepada orang tua itu harus merupakan amalan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Urgensi akhlak kepada orang tua. Islam mengajarkan untuk selalu menghormati dan menaati orang tua selama tidak mengandung kesyirikan. Perintah anak berbakti kepada orang tua. Allah menyebutkan firman-Nya mengenai perintah anak yang berbakti kepada orang tua dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada orang tua, ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan mereka perkataan yang mulia. Dalam berbuat baik kepada orang tua, ibu lebih diutamakan, baru kemudian ayah, seperti hadis yang terkenal yang berbunyi yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Beliau bertanya lagi, baru siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Beliau pun menjawab, ayahmu, kemudian kerabat-kerabatmu yang terdekat, begitu seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Contoh berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Asma bin Abu Bakar, ia berkata, ibuku mendatangiku sedangkan ia seorang wanita musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku memikat fatwa kepada Rasulullah dengan mengatakan, ibuku mendatangiku dan dia menginginkan aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku boleh menyambung persaudaraan dengan ibuku? Lalu beliau bersabda, iya, sambunglah ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kutipan hadis itu, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ibu adalah seorang yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, dan tidak ada seorang pun yang memungkiri akan begitu besar jasa-jasa ibu dalam hidup manusia. Keenam, cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Contohnya seperti berbakti dan bersikap sopan santun kepada kedua orang tua, diantaranya adalah menaati dalam hal yang ma'ruf, mengikuti kemauannya keduanya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinfak kepada keduanya jika keduanya membutuhkan, tidak menghina keduanya, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu.
dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah seperti merawat jenazah dengan memandikan, mensolatkan, menguburkannya, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkan, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekat atau memuliakan teman-teman dekat kedua orang tua, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menaati janji kedua bapak dan ibu, mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan meminta ampun kepada Allah dalam segi dosa orang tua kita sendiri. Makalah ke-9, akhlak kepada orang lain, urgensi dan macam-macamnya. Yang pertama, pengertian akhlak kepada orang lain. Pada dasarnya, Islam juga mengajarkan kita bahwa antara individu dengan individu yang lainnya bagaikan struktur bangunan. Jika satu organ tubuh yang menderita sakit, maka organ tubuh yang lainnya juga ikut merasakan sakit dan keseluruhan organ tubuh melakukan solidaritas. Dari sudut tanggung jawab, anggota masyarakat, suatu masyarakat itu diibaratkan seorang kapten kapal dengan penumpang perahu. Jika ada satu penumpang di bagian bawah melubangi kapal karena ingin cepat memperoleh air, maka penumpang di bagian atas harus mencegahnya. Sebab jika tidak, kapal tersebut akan tenggelam. Akhlak terhadap masyarakat bertujuan untuk memelihara keharmonisan tatanan masyarakat agar sebagai lembaga yang dibutuhkan masyarakat dapat berfungsi optimal. Yang kedua, urgensi berakhlak kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah manusia yang berakhlak buruk. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena menghindari kejelekannya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwa kita belum sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kita menafkahkan harta yang kita tinggalkan. Menafkahkan harta kepada orang yang sangat memerlukan adalah wujud dari kesantunan dan kedermawanan seseorang, dan sikap itu termasuk contoh kemuliaan berakhlak kepada orang lain, seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. 3. Macam-macam akhlak kepada orang lain. Adapun akhlak-akhlak terpuji yang sejatinya harus dimiliki setiap orang yang beriman adalah 1. Ihsan. Kata ihsan memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih indah, kesenangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ihsan adalah baik. Ihsan yaitu beribadah dengan ikhlas, baik ibadah khusus maupun umum. Ihsan ini perlu tertanam di dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan yang terpuji. Manfaat dari ihsan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu secara etimologi yaitu merendahkan diri. Di samping itu, kata tawadhu juga diartikan dengan rendah terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, tawadhu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Bahkan ada juga yang mengartikan tawadhu sebagai tindakan berupa mengagungkan orang karena keutamaannya, menerima kebenaran seharusnya. Sedangkan pengertian tawadhu secara terminologi berarti rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. Contohnya seperti rendah hati, tidak membeda-bedakan derajat seseorang, menjunjung tinggi kebenaran, tidak berlebihan, serta santun dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga, ta'awun. Kata ta'awun sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah
sikap atau perilaku membantu orang lain, sebagai contohnya yaitu yang pertama meringankan beban orang lain, yang kedua menutup aib orang lain, ketiga memberi bantuan kepada seseorang dan mengunjungi orang yang sakit. Yang keempat, takafur. Secara bahasa, takafur berasal dari kata kafara yang arti menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara ataupun kesulitan seseorang. Dalam kamus Al-Munawir dijelaskan bahwa arti kata kafara yang berarti dekat kata kafara itu yaitu pertanggungan balasan hal yang saling menanggung, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kelima adalah tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Toleransi dapat berarti juga dengan tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada. Menurut istilah, tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antar manusia dengan manusia yang lainnya. Dapat disimpulkan tasamuh ialah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana rasa saling menghormati dan menghargai antara satu sama lainnya, tetapi masih dalam batasan-batasan yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Contoh dari tasamuh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinannya sendiri, menerima perbedaan pendapat dalam bermusyawarah, tidak membenci dan menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, dan tidak melakukan diskriminasi pada orang lain. Yang keenam adalah ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang berarti persaudaraan. Pengertian ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan aman dan spiritual yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan dan rasa saling percaya sesama seakidah. Ukhuwah insaniyah merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal, tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Ukhuwah watoniyah merupakan bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat, istiadat, dan budaya, dan aspek-aspek lainnya. Manfaat ukhuwah yaitu timbul sikap tolong-menolong, timbul rasa saling memahami, menimbulkan rasa tenggang rasa dan tidak menzalimi sesama orang lain, dan tercipta solidaritas yang kuat antara sesama muslim, tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Makalah ke-10, akhlak terhadap lingkungan. 1. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang dianjurkan dalam Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Dalam pandangan akhlak agama Islam, seorang tidak membenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberikan kesempatan kepada makhluk lain untuk mencapai tujuan penciptaannya. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawakan rahmat dan cinta kasih pada alam seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam dan sekitarnya, yakni melestarikan dengan baik. Ada kewajiban manusia untuk berakhlak kepada sekitarnya. 2. Implementasi akhlak dalam kehidupan.
Akhlak manusia terhadap lingkungan terletak terutama alam bukan semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan dan memakmurkan lingkungan itu sendiri dengan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonisan hidup dapat terjaga. Berakhlak dengan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam, seperti melarang penebangan pohon secara liar, melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengendalikan erosi, dan lain sebagainya. Kelompok 11, hubungan akhlak dengan ilmu psikologis. Hubungan akhlak dengan ilmu psikologis sebagaimana dengan sosiologi, ilmu akhlak berhubungan pula dengan ilmu jiwa. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingatan, kehendak, kemerdekaan, khayal, dan rasa kasih yang semuanya dibutuhkan oleh ilmu akhlak. Psikologi ini mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat sebagai manifestasi dan aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Juga interaksi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dengan masyarakat. Adapun ilmu akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Dilihat dari segi bidang harapannya, ilmu jiwa membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku. Melalui ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang, sifat yang bersih dari noda dan maksiat, serta dekat dengan Tuhannya. Misalnya akan melahirkan perbuatan dari sikap yang tenang pula, dan sebaliknya jiwa yang kotor dapat melakukan kesalahan-kesalahan dan jauh dari Tuhan akan melahirkan perbuatan yang jahat, sesat, dan menyesatkan orang lain. Dengan demikian, ilmu jiwa mengarahkan pembahasannya mengenai aspek batin manusia dengan cara menginterpretasikan perilakunya yang tampak. Di dalam Al-Quran, aspek batin yang dimiliki oleh manusia ini diungkapkan dalam istilah an-insan. Hasil studi Musa Asy'ari terhadap ayat-ayat Al-Quran menginformasikan bahwa kata insan dipakai Al-Quran di dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan manusia, di antara lain untuk kegiatan belajar. Hasil studi tersebut menggambarkan adanya hubungan yang erat antara potensi psikologis manusia dengan ilmu akhlak. Maka dapat kita simpulkan psikologis menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingatan, kehendak, kemerdekaan, khayal, dan rasa kasih yang kesemuanya dibutuhkan oleh ilmu akhlak. Psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat sebagai manifestasi dan aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku, baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Juga interaksi atau saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Adapun ilmu akhlak memberikan gambaran terhadap manusia tentang pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Kelompok 12, hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. 1. Definisi akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti. Al-khuluq sifatnya diciptakan oleh pelakunya sendiri dan bisa bernilai baik dan buruk tergantung pada sifat perbuatannya. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perkataan, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan yang buruk yang disebut dengan akhlak tercela sesuai dengan pembinaannya. Sementara itu,
Dari sudut terminologi, ada banyak pendapat yang mengemukakan istilah akhlak. Di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Maka bila sifat itu muncul, perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka sifat itu disebut akhlak yang baik. Dan bila muncul sifat itu perbuatan-perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Kedua, definisi ilmu sosiologi. Secara umum, sosiologi adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi merupakan ilmu umum, artinya sosiologi ini mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi manusia, bukan mempelajari ilmu dengan gejala khusus. Yang ketiga, hubungan akhlak dengan ilmu sosiologis. Hubungan antara kedua ilmu ini sangat erat. Sosiologis mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak mendorong dan mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok permasalahan sosiologis. Sebab manusia tidak dapat hidup kecuali dengan cara bermasyarakat dan tetap menjadi anggota masyarakat, karena selalu dengan bermasyarakat terlihatlah tingkat tinggi dan rendahnya suatu masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, seni, ataupun agamanya. Begitu pula ilmu akhlak, memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk masyarakat yang ideal mengenai perilaku manusia dan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup tanpa bermasyarakat. Dapat disebutkan pula bahwa ilmu sosiologi mempelajari masyarakat manusia yang bagaimana supaya meningkat ke atas, bagaikan tentang menyelidiki bahasa, agama, dan keluarga, dan bagaimana bentuk undang-undang dan pemerintahannya dan sebagainya. Dengan demikian akan banyak membantu dan memberikan pengertian dari perbuatan manusia dengan cara menentukan hukum baik dan buruknya, dan baik atau salahnya dari perilaku seseorang yang diperdalam oleh akhlak. Dengan demikian, ilmu akhlak erat hubungannya dengan ilmu sosiologis atau kemasyarakatan. Makalah ke-13, kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. 1. Kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi dengan membawa salah satu misi utamanya, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, mengidentifikasikan bahwa begitu tinggi kedudukan akhlak dalam ajaran Islam. Dalam hadis beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia, sehingga bagi umat Islam dalam kehidupan berakhlak mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang ideal yang harus selalu dijadikan tauladan kapan dan dimanapun kita berada, karena dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh oleh seluruh umat manusia. Pentingnya kedudukan akhlak dalam ajaran Islam, maka sudah sepatutnya umat Islam sendiri memiliki akhlak mulia sebagai cerminan dan keagungan ajaran Islam. Untuk itu, maka diperlukan suatu cara untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan upaya pembinaan akhlak yang dilakukan dengan kontinu dan sungguh-sungguh melalui pendidikan. Karena sesungguhnya akhlak merupakan hasil dari kegiatan pembinaan dan pendidikan yang dilakukan secara kontinu dan sungguh-sungguh.
Pembinaan akhlak dengan pendidikan berlaku secara menyeluruh terhadap anak-anak, termasuk mereka yang lahir dalam keadaan fisik yang tidak normal atau anak-anak berkebutuhan khusus yang sama-sama memiliki potensi yang harus dikembangkan agar mereka mampu tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam serta mampu terjaga dari hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai akhlak. Ajaran Islam sendiri dianjurkan kepada orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya yang bersifat akhlak, bukan terfokus pada pendidikan fisik, kecerdasan, dan mentalnya saja. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak Sa'id bin Mansur, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Baihaqi yang meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidik dengan budi pekerti yang baik dan memberikan nama yang baik. Hal ini juga dilandasi dengan pentingnya orang tua dalam mendidik sebagai upaya proteksi anak dari hal-hal yang menyebabkan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Maka sistem pendidikan itu harus dikutip filsafat yang mengarahkan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, arahan pendidikan Imam Al-Ghazali menuju manusia yang sempurna yang dapat mencapai tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang hal ini berlangsung hingga akhir hayatnya. Ini berarti bahwa manusia hidup selalu berkedudukan sebagai murid. Manusia adalah subjek pendidikan dan pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Pendidikan akhlak harus dilakukan secara intensif supaya anak-anak didik dapat membentengi perkembangan jasmani dan rohaninya dengan ilmu agama yang dia peroleh di sekolah ataupun di dalam rumahnya. Pergaulan anak didik baik di lingkungan rumahnya atau di lingkungan sekolahnya harus mendapatkan perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga anak didik benar-benar mendapatkan yang mengarahkan pada pembinaan yang akhlak yang mulia, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.